Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra, NPM 2341110. Saya dari kelas Manajemen D. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan rencana organisasi. Tujuan adalah hasil atau pencapaian yang ingin dicapai seseorang atau sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan seringkali menjadi sasaran yang dikejar untuk memberikan arah dan motivasi dalam berbagai aktivitas. Tujuan dapat bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, dan mereka dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya, seperti tujuan bisnis, tujuan pribadi, tujuan pendidikan, atau tujuan sosial. Pentingnya tujuan adalah untuk memberikan fokus dan alasan yang jelas untuk berusaha lebih baik, mengukur kemajuan, dan mengarahkan upaya dalam pencapaian hasil. Dalam pengaturan tujuan yang baik, tujuan seharusnya spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan memiliki batas waktu, sehingga lebih mudah untuk mengelola dan mengukur kemajuan dalam mencapainya. Rencana adalah suatu gambaran atau serangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana dapat mencakup langkah-langkah yang harus diambil, sumber daya yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kemajuan dan hasil akhir. Rencana seringkali digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, proyek, atau kehidupan sehari-hari untuk membantu seorang atau sebuah organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Struktur organisasi merujuk pada tata letak, tanggung jawab, dan hubungan antara bagaimana atau unit dalam sebuah organisasi. Struktur ini memberikan pandangan tentang bagaimana organisasi dan bagaimana informasi, keputusan, dan tanggung jawab dialirkan. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi menjadi beberapa unit fungsional berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Ini memungkinkan spesialisasi dalam setiap unit. Kedua, struktur organisasi matriks. Dalam struktur matriks, karyawan memiliki dua atasan atau berdasarkan fungsinya dan yang lainnya, berdasarkan proyek atau inisiatif tertentu. Ini memungkinkan fleksibilitas tapi dapat menyebabkan konflik dalam pengambil keputusan. 3. Struktur organisasi divisi. Organisasi dibagi menjadi divisi atau bisnis mandiri yang bertanggung jawab atas produk, layanan, atau wilayah tertentu. Ini sering digunakan dalam organisasi besar. Yang keempat, struktur organisasi jaringan. Ini adalah struktur yang lebih terdesentralisasi di mana organisasi berkolaborasi dengan mitra eksternal, kontraktor, atau penyediaan layanan untuk mencapai tujuan. 5. Struktur organisasi proyek. Dalam struktur ini, organisasi dibagi berdasarkan proyek-proyek tertentu, dengan tim yang dibentuk untuk setiap proyek dan dibubarkan oleh proyek selesai. Keenam, struktur organisasi matriks fungsional. Ini dalam kombinasi dari struktur fungsional dan matriks, di mana unit fungsional utama bekerja sama dengan tim proyek yang memiliki pemimpin matriks. Tujuan organisasi dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi, industri, dan visi yang mereka miliki. Namun, berikut adalah beberapa tujuan umum yang sering dikejar oleh berbagai jenis organisasi. Yang pertama, mencapai keuntungan finansial. Tujuan utama bagi banyak organisasi bisnis adalah menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Yang kedua, pertumbuhan dan ekspansi. Organisasi sering mencari pertumbuhan melalui peningkatan penjualan, ekspansi ke pasar baru, atau diverifikasi produk. Ketiga, kepuasan pelanggan. Fokus pada memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan dan mendapatkan pelanggan. Yang keempat, inovasi dan mengembangkan produk, yaitu mendorong inovasi dalam produk atau layanan untuk mempertahankan daya saing. Yang kelima, kualitas produk dan layanan. Memastikan bahwa produk atau layanan yang
tawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Keenam, kepatuhan regulasi, memastikan organisasi beroperasi sesuai dengan semua peraturan dan hukum yang berlaku. Ketujuh, ketahanan lingkungan, berfokus pada praktik berkelanjutan dan tanggung jawab serta sosial untuk menjaga lingkungan dan mendukung masyarakat. Yang kedelapan, efisiensi operasional, meningkatkan efisien atau operasional dan mengurangi biaya untuk meningkatkan profitabilitas. 9. Pengembangan karyawan, mendorong pengembang karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pengembangan kerja hidup. Ke-10. Kepemimpinan di pasar, menjadi pemimpin dalam industri pasar tertentu dengan menciptakan keunggulan kompetitif. Ke-11. Kepatuhan etika, mempromosikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ke-12. Keselamatan dan kesejahteraan kerja, memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Ke-13. Ekspansi global, memperluas operasi ke pasar internasional. Ke-14. Kepuasan karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan untuk menjaga produktif dan retensi. Ke-15. Ketahanan keuangan, menjaga stabilitas keuangan organisasi dan memitigasi risiko finansial. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan tingkat tertinggi yang fokus pada visi, tujuan, dan langkah-langkah jangka panjang organisasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang akan membimbing organisasi ke arah yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan taktis, yaitu perencanaan yang lebih terinci daripada perencanaan strategis dan berfokus pada pengambilan keputusan dalam jangka menengah. Ini melibatkan penentu sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, perencanaan operasional, yaitu perencanaan operasional adalah perencanaan sehari-hari yang fokus pada pelaksanaan tugas dan proses sehari-hari. Ini mencakup perencanaan harian, mingguan, dan bulanan. Keempat, perencanaan proyek. Merencanakan proyek-proyek khusus yang memiliki batas waktu tertentu dan tujuan spesifik. Selain itu juga ada jenis kinerja. Yang pertama, jenis kinerja keuangan. Evaluasi kinerja organisasi berdasarkan aspek keuangan seperti pendapatan, keuntungan, dan pengeluaran. Yang kedua, kinerja operasional, menilai kinerja dalam hal efisiensi operasional, produktif, dan efektivitas dalam menjalankan proses bisnis. Yang ketiga, kinerja kualitas, fokus pada penilaian kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi dan sejauh mana itu memenuhi standar dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kinerja proyek, mengukur kinerja proyek berdasarkan pencapaian tujuan proyek, seperti waktu, anggaran, spesifikasi. Yang kelima, kinerja karyawan, yaitu evaluasi kinerja individu dan tim dalam organisasi. Ini melibatkan pengukuran kinerja. Yang keenam, kinerja keberlanjutan, menilai upaya organisasi dalam menjaga berkelanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang ketujuh, kinerja pasar, yaitu memantau posisi organisasi di pasar, perbandingan dengan persaingan dan perubahan tren pasar. Yang kedelapan, kinerja keamanan dan kesehatan kerja, evaluasi upaya organisasi dalam menjaga lingkungan kerja, kinerja yang aman dan sehat untuk karyawan. Tugas dan tanggung jawab organisasi. Yang pertama, penentu tugas. Organisasi menentukan tugas-tugas spesifik yang harus dijalankan oleh individu atau unit. Ini bisa mencakup pekerja rutin, proyek khusus, atau tanggung jawab fungsional. Yang kedua, definisi peran. Setiap individu dalam organisasi memiliki peran tertentu yang menggambarkan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan dengan anggota lain. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional. Ini merujuk pada kewajiban dan pekerjaan yang harus dijalankan oleh setiap unit fungsional dalam organisasi, seperti Departemen Keuangan, Pemasaran, atau Produksi. Yang keempat, pengelolaan proyek. Dalam banyak organisasi, tim proyek ditugaskan untuk mengeksekusi proyek khusus, dan tugas serta tanggung jawab mereka berkaitan dengan proyek tersebut. Kelima, kepemimpinan dan manajemen.
Manajer dan pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memimpin tim, mengambil keputusan strategis, dan mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, kepatuhan dan etika. Tanggung jawab dalam hal kepatuhan hukum dan etika merupakan bagian penting dari banyak organisasi. Memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Yang ketujuh, pengembangan karyawan. Organisasi sering memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dan karir melalui pelatihan, mentoring, atau evaluasi kinerja. Kedelapan, kerjasama. Tanggung jawab sering melibatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan anggota, tim, dan unit lain dalam organisasi. Kesembilan, pengukuran kinerja. Bagian dari tanggung jawab sering mencakup pengukuran kinerja dan pelaporan hasil untuk memastikan pencapaian tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.